Selamat datang di Work Life Trampoline, sebuah siniar di mana gue bacain email yang masuk ke siniar wlt@gmail.com dengan harapan email yang gue baca mewakili keresahan banyak orang. Sehingga ada manfaatnya bukan cuma untuk yang ngirim email, tapi untuk lo yang menyaksikan. Nah, ini adalah salah satu eksperimen yang lagi gue lakuin. Biasanya siniar ini gue lakukan secara audio dan gue taruh di Spotify. Sekarang gue pengen coba untuk jawab-jawaban email dalam bentuk video, ditaruh di Spotify, tapi juga ditaruh di YouTube dan nanti kita lihat kurang lebih traction-nya seperti apa. Kali ini email yang masuk, subjeknya adalah owner bisnis yang nggak becus jadi leader. Halo Mas Panji, email saya disamarkan saja karena saya pakai email bisnis saya. Hehehe. Saya sudah lebih dari 5 tahun mengembangkan bisnis florist. Dan baru satu tahun ini saya memberanikan diri untuk menyewa sebuah toko karena sebelumnya saya usaha di rumah. Congratulations. Ada beberapa pertanyaan yang bikin saya khawatir, maaf ya cukup random. 1. Karyawan. Akhir tahun lalu, saya memiliki karyawan pertama. Anaknya rajin, pendiam, santun, nggak banyak ngomong, kerjanya lumayan rapi, tapi kekurangannya dia nggak bisa berinisiatif untuk melakukan sesuatu sebelum disuruh, dan nggak bisa lembur karena lokasi rumahnya cukup jauh dari toko kami. Tapi sayangnya 2 bulan lalu, dia resign karena memenuhi keinginan orang tuanya untuk kerja sesuai dengan jurusan kuliahnya, dan memang sudah diterima. Bulan-bulan lalu saya memutuskan untuk bekerja sendirian walau ternyata banyak banget pesanan, saya bisa melakukannya sendirian. Dan baru awal bulan ini karyawan baru masuk. Ternyata tidak sesuai ekspektasi saat interview. Mungkin saya salah pilih karena memang gak ada kandidat lain. Hanya 2 orang yang datang dari 10 yang diundang interview. Atau juga masih belum move on dari karyawan sebelumnya. Kali ini orangnya banyak ngomong, terutama cerita hal jelek di tempat kerja sebelumnya dan cerita masalah pribadi. Cukup sering memotong pembicaraan dan butuh waktu lama untuk belajar. 360 derajat berbeda dari yang sebelumnya. Sehingga setiap 1 jam sebelum dia datang, rasanya hati nggak tenang. Ditambah beberapa waktu lalu, dia melakukan suatu kesalahan, terima uang palsu dan salah hitung totalan. Wow, terima uang palsu dan salah hitung totalan. Dan tidak keluar kata maaf sama sekali. Kelebihannya, selalu datang sebelum jadwal karena rumahnya dekat dan punya inisiatif bersih-bersih tanpa disuruh. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Berapa lama lagi saya harus mempertahankan? Jujur tidak hanya membantu sebetulnya. Jujur tidak banyak membantu sebetulnya. Rasanya tanpa ada dia pun saya bisa handle sendiri, tapi saya ingat ingin berkembang nggak bisa kerja sendiri. Notes, kami tidak membuat kontrak kerja. Apakah salah dan apakah sudah terlambat jika dibuat sekarang? Oke, sampai sini dulu. Kalau menurut gue ya, ini kan sebuah usaha kecil yang punya kamu. Berarti yang jadi penentu semuanya itu kamu. Kamu nggak perlu, ini menurut saya ya, kamu nggak terlalu perlu memikirkan apa yang etis dan apa yang nggak etis di lingkungan kerja yang benar. Karena saat ini yang ada cuma kamu sendiri dan 1 karyawan. Artinya ketika kamu nggak nyaman dengan karyawan ini, ya udah lepas saja. Beda halnya kalau misalkan kamu udah perusahaan besar punya HR, terus karyawannya ada 30 atau 25, ada 1 orang yang kamu nggak suka, kamu nggak bisa serta-merta buang dia. Ada proses di situ, ada HR yang mesti ditanya, ada kaidah-kaidah ketenaga kerjaan sesuai dengan undang-undang yang benar yang mesti diikuti. Tapi kalau saat ini cuma ada kamu dan kamu nggak suka dia karena wataknya, terus sebenarnya utamanya karena wataknya. Kalau salah sih orang pasti mungkin aja untuk bikin kesalahan. Permasalahannya adalah dia nggak ngomong maaf. Ini kan watak ya, maaf, suka ngomongin orang, suka motong pembicaraan, terus suka cerita masalah kerjaan sebelumnya dan kerjaan masalah pribadi, dan lu sendiri juga nggak tenang. Jadi menurut gua lepas aja. Kalau misalkan lu bilang saya ingin berkembang nggak bisa kerja sendiri, saya ingin berkembang nggak bisa kerja sendiri, ya berarti cari lagi. Jangan trauma karena nge-hire orang yang salah. Jangan juga merasa, walaupun valid, jangan merasa bahwa kayaknya gue ngebanding-bandingin deh. Ya jangan, nggak usah mikir kayak gitu. Ya wajar aja mikir kayak gitu. Orang karyawan cuma 1, lu punya orang yang sekarang udah pasti dibandingin sama yang sebelumnya. Gimana cara menghilangkan ngebanding-bandingin sama yang sebelumnya? Ya cari lagi aja terus. Kan ada prinsipnya. Hiring is guessing, firing is knowing. Sepintar-pintarnya kita ketika lagi meraba seseorang, tetap aja rabaan, belum tentu benar. Tapi ketika kita udah tahu ini orang nggak cocok sama kita, apalagi kita satu-satunya individu yang ada di kewirausahaan ini, sehingga penting untuk cocok atau nggak sama kita, ya udah lepas aja. Bahwa belum ada paperwork, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Emang gitu keuntungannya. Ya kita anggap aja itu
Itu salah, tapi itu jadi menguntungkan kita karena memang belum ada. Ya bilang aja sama dia, saya memutuskan untuk ganti kamu sama yang baru. Kamu cuma punya waktu 1 bulan lagi di sini. Saya bilang dari sekarang supaya kamu bisa cari kerjaan baru gitu. Biar saya mau nyari yang lebih cocok sama saya karena saya nggak ngerasa cocok sama kamu. Nggak cocoknya sebelah mana? Ya, lu bilang aja apa adanya. Yang kamu bilang ke saya, kamu bilang ke dia. Kenapa nggak bisa ngelakuin itu? Ya nggak bisa jadi atasan. Jadi itu satu ya soal HR. Karena saat ini yang paling penting adalah kamu dan nilai-nilai yang kamu pegang, yang kamu merasa penting. Nilai-nilai itu harus tercermin dengan orang selanjutnya. Karena kalau orang selanjutnya sesuai dengan nilai-nilai sama kamu, orang selanjutnya lagi, orang ketiga yang datang, itu akan lebih mudah untuk kebentuk dengan nilai-nilai kamu, karena kamu dan orang kedua sama nilai-nilainya. Orang ketiga masuk, kita bisa dorong. Orang ketiga nilai-nilainya sama, orang keempat masuk, kita bisa dorong. Makin lama budaya yang berlaku di tempat usaha kamu akan kebentuk. Tapi kalau misalnya orang yang kedua aja budayanya nggak cocok sama kamu dan kamu biarkan, kedepannya akan susah terus. Gitu ya. Oke, yang kedua. Secara keuangan, toko sangat membantu dan terlihat pertumbuhannya. Walau memang belum drastis. Apa tanda usaha kita harus mulai upgrade secara servis ke pelanggan dan fasilitas kerja? Karena ada rencana mau upgrade kulkas untuk stok bunga fresh, tapi nggak tahu harus kapan. Oke, ngomongin soal upgrade. Sederhananya, prinsipnya adalah jangan dulu scaling up sebelum kita ketemu formula yang bekerja dengan baik. Karena kalau formulanya belum ketemu, lalu kita scaling up, nambah fasilitas, nambah alat, nambah karyawan, nanti takutnya bukan sia-sia ya, tapi malah jadi tambah masalah gitu. Temuin dulu gimana cara kerjanya, baru dinaikin. Ambil contoh gini, gimana contohnya? Misalkan gini, misalnya ada sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan ini punya orang sosmed. Orang sosmed ini kerjanya sehari disuruh bikin satu konten. Ya, orang sosmednya disuruh sehari bikin satu konten selama 5 hari, berarti 5 konten selama seminggu gitu ya, karena Sabtu Minggunya nggak kerja. Terus dia belum bisa bikin konten seperti yang kamu pengen. Terus kamu bilang, saya mau nambah orang, saya mau nambah 2 orang supaya bisa bikin 10 konten per minggu. Atau lebih tepatnya, atau lebih parah lagi, saya mau hadirin 3 orang, saya mau invest di 3 orang sosmed supaya bisa menghasilkan 15 konten seminggu. Ini akan jadi masalah kalau orang pertama aja belum bisa bikin konten seperti yang kamu inginkan. Ketemu dulu formulanya, ketemu dulu yang bekerja, ketemu dulu tipe konten yang benar-benar works dan berhasil menghasilkan leads buat kamu, baru ketika formulanya ketemu, nambah orang. Nah, secara prinsip itu yang juga harus diperlakukan kepada bisnis kamu. Temuin dulu formatnya, temuin dulu formulanya, baru investasi di bidang tersebut. Tapi kalau misalkan belum waktunya, ya nggak usah. Karena nanti takutnya malah jadi tambah masalah. Itu satu hal. Dan yang kedua, saatnya kita tahu waktunya untuk upgrade, itu sebenarnya sangat bergantung sama data yang kita punya. Yang bilang kita mesti upgrade dan bilang upgrade-nya di area-area tertentu, harusnya data. Cuman permasalahannya adalah, data tuh kadang bisa tersedia, tapi antara tidak terkumpul, tidak terorganisir, atau tidak tahu cara bacanya. Di sini kenapa kebanyakan wirausaha itu lalai untuk menyadari ada satu titik, belum tentu udah titik yang kamu capai sekarang, tapi ada masanya kewirausahaan harus sadar dan gak boleh lalai bahwa dia harus mulai menggunakan teknologi. Itulah kenapa gua menyarankan orang-orang untuk pakai Odoo. Odoo ini adalah sebuah software yang akan ngebantu wirausaha dalam melakukan hal-hal yang sifatnya bisa terotomatisasi, bisa terorganisir dengan baik karena ada software yang ngebantu. Odoo ini software yang isinya sejumlah aplikasi, ada banyak banget aplikasi yang bisa digunakan. Kalau cuma mau pakai satu aplikasi, gratis, lu bisa pakai. Tapi kalau misalkan mau pakai 70 aplikasi, berlangganan Rp110.000 per bulan per user. Odoo ini udah dipakai sama banyak sekali pihak. Wika pakai, Ismaya pakai, Abuba pakai, Bulog pakai. Siapa lagi? Banyak lah udah pakai gitu. Dan
bisa mengakses alat yang perusahaan-perusahaan itu pakai. Ya bayangin aja Wika pakai, Ismaya pakai. Ini industri yang berbeda, tapi sama-sama pakai Odoo. Kamu bisa mengakses tools yang sama yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ini secara gratis. Dengan catatan, satu aplikasi dulu. Supaya nanti ketika kamu ngerti, kamu senang makainya, baru kemudian kita unlock 70 atau 69 aplikasi lainnya. Dan mau itu aplikasi untuk sales, atau invoicing, atau CRM, atau website builder, atau inventory, itu udah bisa menggunakan Odoo. Bayar Rp110.000 per user per bulan, itu kita bisa mengakses 70 aplikasi yang tersedia di situ dan akan membantu kita dalam banyak sekali hal yang dibutuhkan sama perusahaan. Yang kalau misalkan kita nggak dapat bantuan seperti ini, keteteran di mana-mana, berantakan, bukan cuma masalah data yang kita bahas tadi, tapi efisiensi kerja juga jadi nggak ada. Nah, si Odoo ini udah localized meaning dan integrated dengan Cortex salah satunya. Jadi emang benar-benar udah disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian kewirausahaan Indonesia. Gitu kan lebihnya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa udah waktunya untuk scaling up berdasarkan data dan keribetan yang kamu alami, ya silakan aja. Kamu akan ngelihat, oh berarti dari data ini, bagian ini mesti diperbaiki nih, bagian ini mesti diinvestasikan, bagian ini mesti punya alat baru, bagian ini harus punya tenaga kerja baru. Tapi itu tentu datang dengan waktu karena nggak semua perusahaan, bukan nggak semua perusahaan, tapi setiap perusahaan ada masanya untuk sampai ke titik itu. Nah, kita nggak tahu apakah kamu udah ada di titik seperti itu atau belum. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya, kalau menurut saya sih, nggak ada salahnya untuk menggunakan yang gratis pakai satu aplikasi. Supaya nanti ketika udah waktunya, udah ready, apalagi ngeliat aplikasi, kayaknya ini kepake sama gua, ya Rp110.000 menurut saya ini investasi yang sangat-sangat layak. Oke, yang ketiga, cari klien. Apakah cara mencari calon klien masih ideal dengan kirim proposal langsung ke perusahaannya, seperti bank, hotel, dan sebagainya, atau ada cara lain? Ada dua cara sebenarnya. Cara yang kamu pakai ini sebenarnya, kalau menurut saya, ini cara yang tipis-tipis kalau salah bahasanya dan salah caranya, berasanya kayak spam. Cara kita bisa dapat klien baru adalah dari reputasi kita. Reputasi kita dibangun dari bagaimana kita memperlakukan klien yang kita punya sekarang. Saya ulangin. Cara kita mendapatkan klien baru adalah dari reputasi. Dari reputasi bisnis flourishnya kamu. Reputasi bisnis flourishnya kamu itu terbangun dari bagaimana cara kita memperlakukan existing klien kamu sekarang. Jadi, memperlakukan klien kamu sekarang dan memberikan dia lebih dari yang dia bayarkan adalah cara promosi terbaik yang bisnis flourish kamu bisa miliki. Contoh misalnya aja ya, misalnya dia ada klien, misalkan ada sebuah bank. Bank ini request sebuah bunga ucapan selamat untuk nasabah gitu ya. Terus dia bayar sekitar 500.000 untuk bunga tersebut, ucapan selamat untuk nasabahnya. Terus dia ngorder ke kita. Kita kirimin dia bunga untuk dia kirim ke nasabahnya, tapi kemudian kita kirim bunga, satu tangkai bunga mawar hanya untuk dirinya. By the way, terima kasih ya berbisnis sama kami, ini bunga untuk kamu. Kamu ngasih dia lebih dari yang dia bayarkan. Buat dia, itu pendekatan yang sangat spesial. Ih, manis banget ya, gue dikasih bunga gratis kepada gue karena gue menggunakan jasa dia. Dia pasti akan ingat. Dan ketika dia mesti merekomendasiin, nomor satu yang kepikiran, pasti bisnis flourish kamu. Sekali lagi, bisnis flourish kita itu bisa dapat klien baru dari reputasi kita. Karena reputasi kita yang baik, orang merekomendasi kita. Nah, cara kita ngebangun reputasi kita adalah dengan memperlakukan klien existing sebaik mungkin. Memberikan dia lebih dari yang dia bayarkan. Ngasih dia value lebih dari yang dia berikan kepada kita daripada rupiah yang dia berikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya, adalah dari sosial media. Pertanyaan keempat, selama 5 tahun ini jumlah followers sosmed kami sangat lama pertumbuhannya. Tapi setelah kami survei, rata-rata pesanan datang bukan dari followers, sehingga kami nggak ada fokus ke jumlah followersnya. Apakah itu salah? Iya, itu kurang ideal. Sebenarnya
Alasan kenapa selama 5 tahun kebelakangan ini follower sosmednya sangat lama pertumbuhannya, kemungkinan besar adalah karena memang nggak pernah distrategiin untuk ngebangun reputasi dari sosmed. Pertanyaan besarnya adalah, isi feed sosmed kamu apa? Kalau isinya sama persis dengan semua bisnis flores lain, ya jelas kamu nggak akan ditemukan. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya nggak tahu bisnis bunga ya, tapi menurut saya, bisnis bunga kamu pasti bagus. Bisnis bunga lain juga pasti bagus. Semuanya juga beradu bagus. Bagus-bagusan, ujung-ujungnya selera. Tapi gimana caranya kamu sedikit lebih beda, terutama di media sosial, sedikit lebih beda dalam berkomunikasi, dalam menunjukkan bunga-bunga kamu. Lakukan itu secara konsisten, maka reputasi seperti yang tadi kita bahas juga muncul. Tapi kali ini bukan dari existing client, tapi dari media sosial. Karena sekarang konten itu didorong oleh algoritma ke hadapan orang yang mencari konten-konten seperti yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita konsisten bikin konten tentang bunga, nanti konten kita itu bukan cuma terpapar sama followers kita, tapi terpapar sama orang yang nyari konten tentang bunga. Kita jadi masuk ke rekomendasi karena algoritma Instagram atau media sosial orang lain. Dan itulah kenapa sebaiknya kamu terus bikin konten di media sosial terkait karangan bunga yang kamu punya. Cuman pertanyaannya adalah gimana caranya bisa dibikin lebih spesial dan lebih unik gitu, sehingga bisa ditemukan dan bisa banyak engagementnya, banyak kliknya, banyak komennya, sehingga banyak dikirimkan gitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan berkenan untuk dibacakan dan dijawab. Terima kasih Mas Panji untuk waktunya. Sehat-sehat terus untuk Mas Panji dan semua keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak, sama-sama. Dan untuk yang lain, semoga ini ada manfaatnya juga. Kalau ada pertanyaan terkait karir dan bisnis yang ingin disampaikan kepada gua dan sedikit banyak bisa mewakili keresahan sebanyak-banyaknya orang, silakan kirimkan emailnya ke siniarwlt@gmail.com. Sekali lagi, siniarwlt@gmail.com. Dengan harapan email kamu dibacain di episode berikutnya dan email kamu bisa mewakili keresahan sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih, bye.